Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya untuk pertemuan mata kuliah bahasa komputer. Pada kali ini saya mencoba mau menjelaskan tentang optimalisasi fungsi dalam Excel itu ya. Dalam kali ini saya akan menjelaskan fungsi if error, fungsi and, dan fungsi or itu ya. Nah, fungsi if sendiri ini sering kita gunakan itu untuk menghasilkan uji logika salah atau benar itu. Dalam sintaktik fungsinya atau penulisannya sama dan if kurung buka logic test atau uji logikanya, kemudian pembatasnya ini titik koma ya versi Indonesia itu ya titik koma true atau jika logika tersebut benar itu bagaimana nantinya apa yang harus dituliskan. Nah, tapi jika salah itu kemudian nanti kita juga akan tentang if error. If error itu juga umumnya digunakan pada saat di mana hasil fungsinya itu hasilnya error ya atau ada kesalahan. Nah, yang umumnya akan digunakan untuk mengembalikan statement atau data ya, mungkin datanya salah ya atau harusnya nulisnya 0, nulisnya O itu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, sehingga dalam rumus itu kita tulisi, ini sintaksis fungsinya sama dan error, dalam kurung value atau value if errornya bagaimana. Kita coba ini statementnya itu ya, jadi digunakan untuk mengecek kunci benar atau salah ya. Jadi ini tadi penulisannya, jadi tergantung komputer kita atau laptop kita. Jadi keterangannya di sini pada sel jika terpenuhi, yaitu kondisinya true, ya. Jika salah maka false. Ini ada contohnya, misalkan ya. Contohnya, siswa dinyatakan lulus jika nilainya lebih dari 60. Ya, ya lebih dari 60 itu dinyatakan lulus. Jika tidak, maka berarti tidak lulus. Gitu ya. Contoh ini, ini nilainya 90. Berarti logikanya, karena nilainya di atas 60 berarti harusnya lulus. Maka kita bisa menuliskan sintaksisnya adalah seperti ini. Ya. If, nah ini ya dalam if C16 ya, jadi C16 ini C anunya 16, jadi kita arahkan ke sini 16 itu lebih dari 60 ya, maka di pembatasnya ini. Nah, dalam statement jika ini pakainya statement bukan itu diapit hurufnya itu dengan titik koma 2 ya diantaranya itu lulus, jika tidak berarti tidak lulus, ini statementnya. Nah, dalam hasilnya maka nulisnya seperti ini if ya, nah ini if C16 lebih dari 90, jika benar nyatakan lulus, jika tidak salah maka kita Excel. Nah, bagaimana untuk yang lain ya, saya bisa copy paste itu ya, atau kita tarik gitu ke bawah, maka hasilnya seperti ini ya. Ini 50 tidak lulus, ini 80 lulus, 50 tidak lulus. Atau kalau saya tulis ini 60 bagaimana, hasilnya tidak lulus karena lebih dari, bukan lebih atau sama dengan. Bagaimana kalau batasnya misalkan ini mau batasnya adalah 60, maka siswa ini dikatakan lebih atau gitu. Lebih atau sama, lebih atau sama dengan 60 dikatakan lulus. Maka rumusnya ini tentu diganti tambahi sama dengan. Nah, begitu ya. Nah, kita coba ini kalau tambahi sama dengan. Nah, itu. Nyatakan lulus ya. Nah, copy paste kita tarik ke bawah. Maka ini 60. Kalau 61 lulus ya. Ini 60 lulus ya. Ini 80 begitu ya. Nah, ini artinya kita membuat logika dalam satu statement saja. Bagaimana kemungkinan ini dibuat secara ganda? Jadi misalkan penentuan logika lebih dari satu, misalkan IP ya, misalnya nilai IP. Jika IP-nya nilai dan nilai A bobotnya sama dengan 4, D3, C2, D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Misalkan ini nilainya A, Ali C, ya Ina B,
kira D dan E misalkan. Maka statementnya jadi beruntun begini ya. Jadi beruntun jadi statementnya kan jadi jika C26 atau nilai ini ya, nah ini berada pada kolom C garis 26. Jika E26 ini ya sama dengan A, yaitu sama dengan huruf A-nya itu diapit dengan tanda 2. Nah, itu jika benar A, maka ditulis 4. Akannya 4. Tapi jika bukan 4, berarti ini beranda lagi, if lagi. Ini bukan pakainya if ya, gitu. Jika if ini C26 nilainya B, tulis 3. Tapi jika bukan A atau B bagaimana C? Nah ini terus lagi, jika C dan seterusnya sampai pada terakhir adalah E. Nah karena E itu sebagai yang terakhir maka sudah tidak ditulis lagi. Jadi cukup sampai di D. Nah artinya kalau ini nilainya D tulis 1, jika bukan D jadi artinya bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, berarti nilainya E, maka terakhir ini adalah berarti nilainya 0. 0 sebagai nilai dari E saja. Nah, kurungnya, rekan-rekan kurung tutupnya sesuai dengan banyaknya kurung bukanya. Nah, maka hasilnya 4. Maka bisa, jika ini ditulis di kita D, jika C sama dengan A, ya, nilainya 4. Jika C26 ini B, harusnya 3. Jika F26 itu C sama dengan 2, dan jika FD sama dengan 1, dan tidak. Nah, 3, 4, nah oke. Bisa 3. Oke, jadi ini beberapa contoh fungsi gunaan if. Nah, kembali pada tadi masalah if error ya, fungsi if error. Jadi fungsi if error sendiri ini digunakan untuk menghasilkan sebuah nilai tertentu dalam rumus ini yang kemungkinan terjadi kesalahan. Ini error. Nah, contohnya jadi untuk mengecek ya bahwa apakah ada kesalahan dalam rumus atau sel atau data, kita gunakan if error value. Jadi di sini keterangan jika kondisi pada sel hasilnya error, maka bagaimana tindak lanjut kita itu? Apakah istilah mau kita cek data atau perbaiki rumus atau yang tidak boleh dilanjutkan dan sebagainya. Ini tergantung dari statement apa. Contoh ini pada harga satuan pekerjaan. Ya. Ada galian tanah biasa, pasang batu kali, plesteran, salib. Misalkan volumenya ini 3,45, kemudian 5,68, kemudian satuannya. Dalam kondisi data di mana sangat banyak atau dilakukan plester bisa terjadi error seperti itu. Jadi kalau harga satuannya katalah ini berasal dari harga standar ya, pekerjaan, kemudian kita akan menggunakan rumusnya adalah tentunya ini ya, perkalian adalah biaya adalah volume kali satuan. Nah, itu. Nah ini. Nah, rumusnya akan sama seperti ini kita tarik. Ya, misal copy paste. Nah, terjadi begitu. Nah, pada statement pertama di sini, harga kalian tanah, volume 3,45 meter kubik kali 8 ya. 87.500 nilainya 13. Tapi begitu di copy ada. Nah, di sini terjadi namanya error ya. Jadi error dalam rumus jadi nilai value. Nah, kemudian kita ada statement ya, statement jika nilainya value itu mau diapain misalnya seperti ini. Nah ini misalkan saya buatkan lagi kolom di sebelahnya di sini ya. Ini juga
juga misalkan untuk menghitung bobot ya. Nah, intinya dengan error ini kan tidak bisa ditindaklanjuti, tapi apa yang harus kita lakukan ya. Nah, maka sering digunakan jika ini F error ya, supaya tidak F error, maka kita gunakan misal di sini. Nah, ini kembali pada fungsi if tadi. If, ya. If. Nah, jika ya, if nilai C ya nilai ini kali ini error, jadi ini kemudian ini kan hasilnya ini error ya, jadi kita kembalikan lagi ini kalau kita rumuskan kan jadi ngikuti statement ini jadi if ya, error ini ya error pada value yang di sini nah, ya itu value error di sini terus mau diapakan misalkan tadi saya tulis cek cek ya cek data misalkan seperti itu kan seperti itu. Nah ini statementnya ya misalkan gitu. Nah kita copy. Nah ada tulisan seperti itu. Biasanya ini uh, untuk semacam kayak peringatan ya gitu. Misalkan seperti itu. Cek data. Misalkan seperti itu. Nah artinya ada data yang salah apanya? Oh mungkin oh ini harusnya titik koma, oh ini titik ya, harusnya salah, harusnya koma misalkan, coba koma, sih error, oh wah, ada salah. Nah, ini harusnya koma, dinulisnya dan koma, nah ini sudah misalkan. Oh ini salah harusnya satuannya di luar misalkan seperti. Nah, dalam pattern ini bisa jadi kita akan menuliskan apakah mau di luar kolom atau langsung di sini. Maka kalau mau langsung di sini, statement sama seperti ini tadi. Ya. If error, maka jadi kita sama aja dengan misalkan di sini. Jadi if ya, dan tadi ya if ya, nilai ini kali ini ya, jadi T 15 kali E15 ya, sama dengan nah, ya, nilai error ya, cek data seperti adalah cek logika oh ini sorry jika nilai stadion itu tidak error jika tidak oke ya jadi kembali pada tadi error tadi jadi penulisan rumus error ini juga sama ya jadi beberapa error ada kesalahan karena ada kesalahan di statement ini sehingga perlu kita harus memperhatikan mana yang akan jadi error supaya tidak error bagaimana nah ini tadi tergantung pada statement kita dalam catatan atau di sini lokasi
Oke, kembali pada fungsi N ya. Fungsi N ini untuk menggabungkan ada dua statement yang dinyatakan betul ya. Makanya sintaksis fungsinya adalah N logika 1 dan logika 2. Jadi fungsi N itu seperti ini, jadi keduanya benar. Jadi contoh ya, rekan-rekan. Ini untuk syarat lulus itu nilainya 70, baik untuk UTS maupun UAS misalkan, harus lebih besar dari 70. Jadi di sini ada kolom UTS, ada kolom UAS. Misalkan Ani UTS-nya 90, UAS-nya 80. Maka dari logika tersebut, maka kedua-duanya di atas 70, maka nilainya benar, maka berarti lulus. Bagaimana kalau Ali? UTS-nya 60, tapi UAS-nya 65. Oke, kalau penggunaan fungsi N, yaitu fungsi untuk melakukan logika di mana lebih dari satu dinyatakan benar. Ya. Jadi lebih dari satu dinyatakan benar. Ya, sintaksisnya adalah N logika 1, logika 2, dan seterusnya. Nah, dalam contohnya, misalkan rekan-rekan statement dinyatakan lulus jika nilai UTS-nya juga lulus, nilai UAS-nya lulus. Lulus itu di atas nilai 70 misalkan. Misalkan ini Mas Pak Ani itu UTS-nya nilainya 90, UAS 80. Sedangkan Ali UTS-nya 60 dan UAS-nya 65. Kemudian Nina nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 70. Maka rumus yang digunakan adalah N ya, T ya. T ini berarti T6 itu lebih besar sama dengan 70 dan nilai ini yang wasnya ini atau D16 ini lebih besar 70. Ini dikatakan benar, artinya lulus. Nah, maka statementnya ini hasilnya adalah ini kalau kita kopikan ke bawah. Artinya, nah, di sini kira karena ini keduanya kurang dari salah atau tidak benar. Nah, sekarang misalkan luasnya ternyata nilainya 80. Bagaimana ini? Ini 60, 70. Nah, kita cek hasilnya. Nah, jadi karena ini adalah fungsi N, karena harus kedua-duanya, walaupun ini memenuhi ini yang TS tidak, maka nilai tetap salah. Lalu dalam statement lebih lanjutnya, ya, maka hasil ini hasil N-nya, kemudian hasil ujiannya lulus atau tidak, misalkan ini lulus atau tidak, maka saya bisa gunakan statement lanjut lagi ya. Jadi ini kita gunakan if ya. Jadi misalkan if ya, if jika n keduanya adalah lulus, maka kita gunakan statement lulus misalkan. Jika tidak, berarti tidak lulus. Dan nah, bisa, nah, saya salah, kurang satu. Oke. Nah, dan kita bisa kopikan ke bawah. Bagaimana ini tidak lulus ya? Kenapa yang di sini ini tidak lulus? Nah, kita cek lagi. Harusnya lulus. Oh, ternyata ini ada yang nyambung jadi di 16 ini harusnya yang UTS itu lebih dari 10 dan yang di UASnya juga lebih dari 10. Nah, maka lulus. Nah, kita copy
bawah. Ini harus seperti itu. Sehingga kalau salah satu tidak memenuhi, berarti jadi penggunaannya memang akhirnya ini menjadi penggabungan ya, penggabungan statement yang harus dilakukan. Oke, kemudian sebaliknya kalau kita gunakan dengan formula fungsi OR atau salah satu OR itu berarti atau ya. Jadi fungsi untuk menganalogika salah satu. Jadi statistiknya adalah OR logika 1 dan logika 2. Jadi contohnya ini OR ya, jadi tadi misalkan Ani presensi 5 ya, tugas sudah ya. Nah ini dikatakan statementnya logikanya syarat mengikuti UTS adalah sudah presensi minimal 4 kali atau membuat tugas. Nah berarti salah satu. Nah gitu. Sehingga rumusnya adalah OR C16 ini ya, lebih besar dari 4 karena tadi 4 kali, atau rumus yang di 16 ini dinyatakan sudah, berarti true. Nah maka rumus ini kita tuliskan seperti ini, saya lebih besar atau sama dengan 4, kemudian di 16 sama dengan sudah, kita kopikan ke bawah. Berarti ini sudah, nah itu bisa terlihat ya. Kali 6, jadi intinya memenuhi, dan walaupun tugasnya ini belum. Nah, ini juga sama dengan N tadi, bisa kita gabungkan dengan if ya. Jadi ini kan pakai if ya. Jadi tadi pakainya N, maka saya gunakan ini saja. Nah, kemudian ini rumusnya adalah bukan N, tapi rumusnya adalah OR ya. Nah, ya ini rumus aslinya ini kita copy. Hati-hati karena kita copy paste, jadi tidak nyambung. Ini seharusnya adalah yang dan karena ini supaya biar muncul saya kasih. Nah, maka ini kita gunakan juga rumus yang kita benar. Nah, statementnya kita kenal if ya pakai. Jadi kita gunakan dari rumus ini. Ini kita copy out. Ya, kita gunakan di sini bukan N tapi kita gunakan adalah or ini lebih dari 4 atau sudah. Bagaimana statementnya jika memenuhi boleh ujian atau memenuhi lain atau boleh ujian, boleh mengikuti misalkan. Nah, jika tidak boleh mengikuti. Nah, statementnya ini. Jadi rumusan gabungannya adalah seperti ini. Sehingga kalau kita gunakan, ini saya gunakan sebagai hasil ya, ini saya hilangkan, sehingga kemudian oke, maka kita gunakan hasilnya. Ini boleh mengikuti. Saya copy coba bawah. Ini tidak boleh karena ini 6 lebih boleh, ini baru 3. Jadi kalau yang atas ini kita gunakan baru 1 kali,
2 bagaimana? Harusnya ini karena ini or, jadi boleh. Karena ini 2 kali tapi sudah. Tapi kalau ini ternyata belum, maka tidak boleh. Nah, penggunaan ini nanti akan berkembang untuk digunakan dalam rangkaian uh, kita uh, dalam hal matematis, dalam hal nanti matematika, dalam hal uh, yang banyak perhitungan keuangan. Oke, saya kira pertemuan sampai di sini kita sambung kembali. Kasih dan silakan komen dalam uh, Assalamualaikum.